Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Idris, Wilda Hasanah, Fazliah, dan saya sendiri, Farah Ajahari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang prinsip-prinsip kurikulum. Langsung saja kita ke pengertian prinsip pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengembangan kurikulum di Indonesia itu adalah hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Dan terhitung di Indonesia itu sudah terjadi 10 kali pengembangan mulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Sebenarnya pengembangan atau perubahan kurikulum itu menunjukkan bahwa prinsip dari pendidikan itu sebenarnya harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya masyarakat yang relevan. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada intinya adalah aturan atau undang-undang yang menginspirasi kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau menciptakan prinsip baru. Dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip kurikulum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazliah ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip kurikulum menurut Eymarik. Prinsip kurikulum menurut Eymarik terbagi menjadi 8. Yang pertama terdapat prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan nasional. Yang kedua adalah prinsip relevansi atau kesesuaian, yaitu tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu seperti harus mempertimbangkan segi efisien dan pendaya gunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar mencapai hasil yang bagus. Yang keempat adalah prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan. Yang kelima adalah prinsip konstitunitas, yaitu kurikulum disusun secara berkesinambungan. Artinya, bagian-bagian ospek, materi, dan bahan kajian yang disusun berurutan. Yang keenam adalah prinsip keseimbangan, yaitu kurikulum yang akan memperhatikan keseimbangan antara mata pelajaran dan aspek-aspek berkembangnya kurikulum dengan mata pelajaran. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan, yaitu kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan keterpaduan, perencanaan, masalah topik antara unsur-unsurnya. Dan yang kedelapan adalah prinsip mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan, dan media yang bermutu. Selanjutnya, saya Wilda Hasanah akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pada kurikulum. Prinsip-prinsip dasar kurikulum menurut Profesor Dr. Nana Sayodi Sukmadinata, prinsip dasar kurikulum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu prinsip umum dan prinsip khusus. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip umumnya saja. Yang pertama itu prinsip umum. Prinsip umum yaitu gabungan dari beberapa komponen. Komponennya berupa prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Inilah prinsip yang membangun prinsip dasar pada kurikulum. Nah, yang pertama komponennya itu prinsip relevansi. Prinsip kurikulum ini mengacu pada 2 aspek internal dan eksternal. Aspek internal kurikulum relevansi antara lain komponen kurikulum yang berupa tujuan,
bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang selanjutnya, pada aspek eksternal, komponennya memiliki relevansi tuntunan, sains, dan teknologi, dan tuntunan relevansi siswa, dan tuntunan kebutuhan program pengembangan masyarakat. Maka, dalam membuat prinsip ini, kurikulum itu harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa, serta perkembangan teknologi juga ya. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini mengupayakan agar pengembangan kurikulum itu hasilnya fleksibel. Fleksibel berarti mudah dan cepat menyesuaikan, baik itu berdasarkan situasi, waktu, kondisi, tempat yang akan selalu berkembang. Jadi tujuan dari prinsip fleksibilitas ini tidak menghambat kondisi belajar dan pengaruh tujuan yang diharapkan. Itulah tujuan dari prinsip fleksibilitas. Selanjutnya, prinsip kontinuitas, di mana prinsip ini berkesinambungan dalam proses pengembangan kurikulum atau pengembangan belajar. Jadi, bagian dari pembelajaran tidak terputus-putus. Misalnya bagian aspek-aspek materinya dan bahan kajian pembelajarannya secara berurut-urutan dan seterusnya. Disesuaikan juga pada jenjang pendidikan dan tingkat prestasi siswa. Yang selanjutnya itu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi, prinsip kurikulum yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, agar pengembangan pada kurikulum berjalan secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini menekankan atau mempertimbangkan sejauh mana rencana program pembelajaran sudah dicapai. Walaupun kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, tetapi keberhasilan yang akan dicapai harus diperhatikan pula pada pengembangan kurikulum ini. Inilah prinsip dasar kurikulum menurut Profesor Dr. Nana. Menurutnya itu ada 5 prinsip umum. Inilah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip khususnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu penting karena sebagai target untuk mencapainya dengan cara penerapan kurikulum yang baik dan benar. Tujuan pendidikan itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu yang khusus, menengah, dan yang umum. Kemudian dalam menentukan tujuan itu adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang pertama itu dari kebijakan pemerintah, yang kedua itu dari survei masyarakat dan orang tua, yang ketiga itu ada survei pada para ahli, yang keempat itu survei manpower, kemudian yang kelima itu pengalaman yang pernah dirasakan oleh negara lain tentang permasalahan yang sama. Yang keenam itu ada penelitian. Yang kedua itu ada prinsip pemilihan isi kurikulum. Dalam membuat kurikulum ada pertimbangan tentang isinya. Yang pertama itu penjabaran tujuan kurikulum yang dituangkan dalam sifat atau karakter. Itu adalah penjabaran dari tujuan pendidikan yang dituangkan dalam hasil belajar. Yang kedua itu ada isi. Isinya itu harus sesuai dengan 3 ranah. Yang pertama itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga itu ada unit kurikulum yang dibuat secara sistematis dan logis yang berurutan. Yang ketiga itu adalah prinsip yang berkenaan dengan proses. Dalam menentukan proses ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kecocokan proses dengan kegiatan mengajar. Yang kedua itu ada variasi proses dengan perbedaan tiap individu peserta didik. Yang ketiga itu keefektifan dari proses itu.
dalam mencapai target atau hasil belajar. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan alat. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan yaitu kita harus menentukan alat apa saja yang kita akan gunakan. Kemudian apa yang bisa kita gantikan jika alat tersebut tidak ada. Kemudian pertimbangan karakteristik alat. Bagaimana waktu dan biaya pembuatan alat. Yang ketiga itu pengorganisasian alat tersebut dalam bentuk modul kah atau dalam bentuk media-media lain. Yang keempat itu pengintegrasikan media dengan proses pengajaran. Dari hasil itu akan ditemukan media-media atau multimedia dari hasil pengerjaan kita tadi. Yang kelima itu prinsip yang berkenaan tentang nilai. Dalam penilaian itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan tahap pengolahan nilai. Dalam tahap perencanaan, kita harus mempertimbangkan pertama itu karakteristik siswa, kemudian waktu tes, bentuk tes, dan banyak tes, serta administrasinya dari guru atau dari siswa. Kemudian itu ada penyusunan. Yang pertama itu kita harus menjabarkan tujuan itu. Tujuan yang baik itu adalah tujuan yang bersifat khusus. Kemudian kita bisa menghubungkan dengan tujuan dari pendidikan yang 3 ranah tadi, yang pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Kemudian kita hubungkan dengan bahan ajar. Kemudian tuliskan butir-butir tes tersebut. Dalam pengolahan nilai itu kita harus mempertimbangkan norma, formula, standar penyekoran dan pengubahan skor, dan yang terakhir tujuan dari tes tersebut untuk apa. Demikian tujuan khusus dari prinsip. Itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang prinsip-prinsip kurikulum. Kami menyadari bahwa penjelasan kami jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan. Maka dari itu kami memohon maaf. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.